Oke, kita sudah ada di dalam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 orang. Izin sebentar kakak, saya berbagi layar terlebih dahulu. Bentar kak, jaringan tas. Oke, belum muncul. Ntar lagi kak, sabar. Ini dia. Oke. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera. Waalaikumsalam. Iya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Alhamdulillah, berkat kerjasama kita, lebih kurang di bawah 5 menit, kita sudah berkumpul di ruang tatap maya ini. Walaupun ada beberapa tadi yang menyampaikan karena ada musibah, kita doakan semoga yang sakit sembuh. Dan kemudian yang meninggal dunia kita doakan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik kakak semuanya, kita lanjut slide yang kedua. Ya, slide yang kedua ini kesepakatan bersama di mana kita menyalakan kamera jika memungkinkan, kemudian menonaktifkan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ada yang mau ditanyakan, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar jika terpental, bisa kita kembali masuk ke ruangan virtual ini. Oke, baik kakak semuanya, kita lanjut ke kegiatan kita hari ini, yaitu slide yang ketiga, modul 2.1, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Modul 2.1 ini lebih kurang sekitar 2 JP, diperkirakan nanti sekitar jam 3:05 kita sudah selesai, karena tadi kita dari jadwal 1:30 lewat 5 menit, itu hal yang biasa, mungkin karena ada hal-hal yang perlu disiapkan dulu oleh kawan-kawan semuanya. Baik kakak semuanya, kita lanjut kepada kegiatan agenda kita hari ini, pembelajaran kita hari ini maksudnya. Pelajaran 1 dan 2 itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan menyajikan tugas gerak. Nah, ini adalah pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Kemudian kita lanjut. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan sesi kita kali ini adalah peserta atau kakak-kakak semuanya akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak itu berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antara peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini adalah tujuan dari sesi kita. Baik kakak semuanya, kita lanjut. Nah, agenda kita sesi ini yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan terakhir nanti ada refleksi. Nah, yang pertama ini berburu. Nah, berburu ini berarti kita mencari, kemudian setelah kita dapat, kita berbagi. Nah, yang kita buru itu adalah referensi tentang penyajian tugas gerak, kemudian nanti kita akan berbagi referensi tadi menjadi penyajian tugas gerak, dan terakhir nanti refleksi. Oke, ini agenda kita sesi ini. Kemudian slide yang ketujuh kita review materi P1 dan P2. P1 dan P2 itu kalau nggak salah hari Rabu dan hari Kamis. P1-nya itu pembelajaran 1 maksudnya. Itu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, pengajaran PJOK yang efektif itu adalah sebuah praktek pembelajaran di mana kita sebagai
guru mampu dalam memfasilitasi pengalaman belajaran yang bermakna tadi. Ntar saya admit dulu. Febri. Nah, memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik dan menghasilkan capaian yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengajaran bisa dikatakan efektif itu jika mencapai tujuan yang diharapkan melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini adalah review dari P1. Sebentar Kak, saya admit lagi. Siapa ini? Bentar, saya cek dulu di pengaturan. Pak Febri. Oke. Nah, kemudian juga di dalam konteks pembelajaran PJOK kemarin kita ada 9 aspek yang dikatakan efektif dalam pengajaran itu, dan kemudian ada gerak-gerakannya yang sudah kita praktekkan. Nah, kemudian pelajaran P2 itu adalah pembelajaran 2, itu poin pentingnya tugas gerak kemarin. Bentar, Kak juga. Nah, penyajian tugas gerak diartikulasikan sebagai bagaimana kita mengkomunikasikan yang efektif dengan peserta didik, dan kemudian kita mendapatkan perhatian dari peserta didik, kemudian menahapkan konten, kemudian pengelolaan organisasi tugas-tugas untuk anak-anak, dan kemudian juga dari P2 itu penyajian tugas gerak itu kita meningkatkan kejelasan komunikasi, cara komunikasi dan memilih isyarat dalam pembelajaran. Nah, mendapatkan hak perhatian dari peserta didik itu kita bisa menetapkan tanda atau prosedur, kita bisa juga mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, dan kita memastikan peserta didik itu mendengar dan lihat. Nah, kemudian penggunaan waktu juga tidak bisa juga dilupakan agar waktu itu tetap efisiensi kita lakukan. Nah, kemudian dalam menahapkan konten, aspek penugasan ini biasanya kalau olahraga itu dia tugas gerak, kemudian untuk diterapkan di pembelajaran kita. Kemudian kita pengaturan organisasi pembelajaran, bagaimana tugas itu dapat dipraktikkan dengan baik oleh peserta didik kita. Oke, itu review dari materi kita pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, baik kakaknya, izin kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang ke-8 ini, berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, ini adalah kita sudah mulai masuk kepada kegiatan hari ini. Kemudian berburu referensi di sini yang pertama, ini kita akan dibagi menjadi 3 kelompok kakak semuanya. Yang keduanya, tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi, inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diharapkan diterapkan maksudnya guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Dan kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang disediakan di breakout room. Dan kemudian nanti yang keempat, durasi berburu referensi kita ini dan menuliskan lembar kerjanya adalah selama 40 menit lebih kurang. Yang kelima nanti jika sudah selesai, maka semua kelompok diminta kembali ke main room, dan kita lihat slide yang berikutnya. Nah, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, jadi kita akan berbagi referensi dan kita mencari referensi sesuai dengan kelompok. Nanti akan saya buatkan kelompoknya di board. Kemudian akan saya kirimkan Google Docs, Kak. Di Google Docs itu ada referensinya, ada bahan bacaannya. Bentar saya cek dulu. Nah, di berbagi referensi itu ada penyajian tugas geraknya, di situ ada 3 perintahnya nanti mendapatkan perhatian peserta didik itu seperti apa. Kemudian yang keduanya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, dan yang ketiga itu isyarat atau cui pembelajaran. Nah, nanti bisa kakak ambil nanti materinya tentang apa, kemudian keterampilan gerak yang diajarkan seperti apa, kemudian urutan pembelajarannya seperti apa.
Nah, nanti bisa umpamanya untuk mendapatkan perhatian peserta didik, menetapkan tanda prosedur mungkin dengan komunikasi verbal boleh. Nah, bentar saya bagikan dulu link Google Docs-nya ke grup kita biar bisa dilihat. Bentar Kak, saya ambil dulu Google Docs. Seperti yang lalu, jangan lupa di mark copy Kak ya, nanti apa ya linknya. Bentar, saya buka dulu. Masih loading. Belum jalan ya? Nah, ini dia. Oke, saya. Nah, itu dia Google Docs-nya yang sudah saya kirim di grup kelas kita, PKG PJOK Info G1. Nah, di situ nanti setelah kakak-kakak buka link Google Docs-nya, kemudian nanti kalau ada perintah mark of copy, silakan saja pilih mark of copy. Kemudian nanti di setiap lembaran itu ada berbagi referensi di atasnya. Nah, di situ ada 3 poin yang perlu kakak-kakak carikan atau berburu referensinya. Ntar saya cek dulu. Nah, yang pertama itu ada mendapatkan perhatian dari peserta didik, itu ada poin A, B, C, D kalau nggak salah. Kemudian yang keduanya menahapkan konten aspek organisasi penugasan, itu ada keterampilan gerak yang diajarkan seperti apa, kemudian urutan pengajaran yang dilakukan seperti apa. Dan yang ketiganya nanti ada isyarat atau Q, pembelajaran. Nah, di situ ada nanti. Akses ditolak, Kak. Iya, Kak Adi? Akses Akses. ditolak. Oke, bentar saya ubah pengaturannya dulu, Kak Adi. Bentar, Kak Adi. Ya. Saya ubah dulu pengaturannya. Bentar. Lupa tadi saya merubah pengaturannya. Bentar Kak, saya ubah pengaturannya dulu. Ya, loading. Oke, ini dia mulai jalan. File. Oke, bentar Kak. Bagikan. Bentar Kak, ini saya ubah dulu pengaturannya. Oh iya, tadi dibatas ya Kak, jadi nggak mau deh. Bentar, ini sudah saya rubah. Oke, kemudian saya ambil linknya lagi. Saya salin link. Kemudian kita masukkan lagi ke grup. Nah, itu yang kedua Kak Di, linknya Kak Di. Link yang kedua. Nah, itu link kedua itu sudah saya edit, bisa Ya, berbagi. kita buka. Nah, di situ, iya Ya, ya, di buka. situ ada Sudah saya. tiga, tiga lembar nggak salah itu. Dia sama lembarannya, cuma nanti cara pengisiannya nanti berdasarkan dari urutannya itu. Nah, mendapatkan perhatian peserta didik itu kalau menetapkan tanda prosedurnya, eh, kalau kita dalam bola voli, umumnya dalam pemain bola voli, kira-kira bagaimana penetapan tanda prosedur kan itu. Nah, juga dengan slide lembar yang keduanya sama. Kak Adi sudah bisa dibuka Kak Adi? Sudah nampak kan Kak Adi? Halo Kak Adi? Sudah bisa dibuka? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah, Oke, sudah. baik. Sudah. Ya, baik. Saya akan buat kelompok dulu. Ntar saya buatkan bor. Ntar breakout room. Kita set up kita buat 2 di kelompok di main room itu adalah kelompok 1. Di main room itu ada Kak. Saya pindahkan dulu.
Bentar Kak, saya masukkan dulu ini. Khairul, kemudian Manhasad, Pak Ma'ruf, Pak Ma'ruf belum, Kak Radi juga belum. Kemudian kelompok 2, Kak Rukatul belum, Kak Yoga sudah, Kak Tommy sudah, Kak Mayanis sudah. Kemudian Kak Rosi Pranata sudah, Kak Joni sudah, Kak Febri sudah. Hmm, masih ada beberapa orang yang belum. Ntar Kak, kita cek lagi di ruangan breakout 1, 2, 3, 4. Kemudian di main call baru 2, 1, 2, kelompok breakout 2. Oke, room sudah kita buat kakak-kakak sesuai dengan yang hadir hari ini. Jadi nanti silakan saja dibuka link Google Docs yang sudah saya kirim tadi, di mana di situ ada kita membuat sebuah tugas berburu referensi. Di situ ada yang pertamanya mendapatkan perhatian peserta didik, itu menetapkan prosedurnya, menetapkan tanda prosedurnya itu bagaimana. Kalau bisa usahakan ada apanya Kak? Ada sebuah materi yang dibahas, umpamanya tentang permainan bola bola voli. Nah, cara menetapkan tanda prosedur dalam bola voli itu seperti apa? Apakah kita bersiul, suara lipri, verbal, non verbal, verbal itu maksudnya. Oke, saya cek dulu. Breakout.
Loh, loh, Rul, loh. Oke, Kak Kardo sudah saya admit. Oke Kak, makasih Kak. Ya, bentar Kak Kardo saya taruh di ini ya. Di kelompok mana tadi nih? Bentar, saya Kak Ricardo ke kelompok inilah ya. Oh, nggak bisa lagi diatur. Ntar saya, kalau diedit lagi nih, ini nggak dia? Oh, bisa. Bentar Kak Kardo. Kak Ricardo, saya taruh di kebetulan kelompok Kak Rosi Pranata itu lagi melayat dan kemudian Kak Febri lagi di jalan pula, dia mau pulang ke Peranap. Oke, silakan buka link Google Docs yang saya kirim ke kakak. Di situ ada perintahnya berbagi atau referensi, inspirasi, penyajian tugas gerak, nama kelompok anggota. Di situ ada perintahnya 1, 2, dan 3. Nah, kalau 1, 2, dan 3 itu yang satunya itu bagaimana kita itu mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, di situ ada menetapkan tanda atau prosedur. Kemudian mengatasi faktor lingkungan dan pembelajaran bagaimana. Nah, kalau bisa kita terapkan dengan materi di nomor 2-nya nanti. Materinya silakan pilih materi apa, tidak masalah. Mau renang gaya bebas boleh. Kemudian guling ke depan juga boleh. Nah, nanti yang nomor 3-nya isyarat atau cue pembelajaran. Nah, bagaimana keterampilan geraknya. Kemudian apa isyaratnya. Silakan dibuka di Google Docs yang saya kirim tadi. Silakan dikerjakan kakak. Saya cek kelas yang lain dulu. Loh, si. Ah, diam. Dia pasti apa kelompok awak sih kok? Si. Maaf dulu Pak, awak masih tetap melayat ha. Oh iya lanjut. Ya lanjut. Rul, Rul. Aude. Ga. Aude. Ang kelompok apa tuh ga? Kelompok ikut atau begini Aude? Kelompok kita ikut kelompok kita kok. Ya. Ada yang pakai laptop sih kok. Angkat laptop Rul. Awak pakai HP nya betul ada laptop dah. Itulah baik apa. Ada seorang dia kelompok kita kok sonang.
Ready. Ready. Apa? Dah balik. Ko pak bawa anak mau ubek pak ke Pano. Oh, bawaan. Oh, sakit anak eh. Iya anak po sakit perut ko di klinik Rio ini kok. Ko Yelah, sampai. Ya. lanjut tadi. Lanjutlah, mudah-mudahan cepat sehat anak. Ah. Apa ada tugas pak? Iya, kok sedang apa gini ya? Oh itu lah pak. Aku baru masuk tadi lah pak. Tiba sampai ke situ baru buka HP lah. Iya. Dan agak pak, ang punya pakai laptop besok lah. Iya itu dia lah. Tugas kelompok pak. Iya. Ini kumpul gini. Kelompok kok harus pakai wajib pakai laptop kok. Kumpulan Sudah. kini pak. Hah? Kumpulan kini. Enggak. Sejak kapan biasanya? Oh. Ada tak perlu salah pak eh. Ya, lanjut dari itu penting dulu. Ah iya pak. Ya. Yo.
Yoga monitor yoga. Oke, kita sudah berada di main room utama semua. Jadi saya tadi sudah balik-balik ke atas ke bawah mengecek. Ternyata tadi saya di kelas di breakout 2 kelompok 3, rupanya Kak Armanis minta gabung. Jadi tak bisa saya admit, saya balik lagi ke atas. Nah, ini dia Kak kalau ini apa namanya kalau belajar online ini. Oke, baik Kak semuanya, sebentar saya izin berbagi slide dulu. Kita lihat langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Bentar. Bentar Kak jaringan. Kebetulan di tempat saya hujan ini, lumayan lebat. Kami panas di sini Kak. Iya Kak Tom. Di sini hujan Ya. Kak Tom, baru lebat hujan. Oke, baik Kak semuanya, berburu referensi kita lakukan. Nah, kemudian kita di sini akan berbagi referensi tugas gerak. Nah,
Di sini nanti masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi yang sudah dikerjakan. Nanti setelah itu nanti baru kita ada pesan kunci di bawahnya berikutnya. Oke, baik. Saya hentikan dulu berbagi karena kita akan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah mengerjakan. Oke, bentar. Oke, baik kakak semuanya, kita berbagi referensi hari ini. Tadi sudah selesai dikerjakan dan dimusyawarahkan dengan teman-teman satu kelompok. Oke, baik, di sini saya undi saja, ada 3 kelompok. Kita tampilkan dulu kelompok yang kedua. Kelompok kedua ini Kak Hadi. Kak Hadi, silakan monitor Kak Hadi. Oke Kak. Pak Tommy ada? Kak Tommy, saya Siap. tampilkan Siap, Ketua. layarnya. Kak Tommy jadi Siap, saya Kak. sampaikan ya. Geser ke atas lagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, di mana anggotanya di sini ada Bapak Armayanis, Tommy Abja Setiawan, dan Kak Hadi Gusman. Baiklah, kami ingin menyampaikan hasil dari tugas kelompok 2. Iya, iya Kak. Ya. Yang pertama, 1, mendapatkan didik, menetapkan tanda atau prosedur. Di sini kami membuat ada peluit, wasit, dan hakim garis. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Peserta didik laki-laki dengan peserta didik laki-laki, dan peserta didik perempuan dengan peserta didik perempuan. Yang kedua, apabila teman-teman yang main, sebagian peserta didik yang lainnya menjadi wasit atau hakim garis. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster dan video. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Menyampaikan instruksi dengan tegas dan lugas, mudah dimengerti dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Passing dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, perintah atau instruksi, demonstrasi langsung, passing secara individu, passing dengan tembok, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, terakhir refleksi. 2, lempar tangkap bola. Instruksi, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola berpasangan, penilaian dan evaluasi, terakhir refleksi. 3, isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1, passing atas, 2, passing bawah, 3, servis atas, 4, servis bawah. Isyarat cue yang bisa digunakan, persiapan pemanasan. 2, bunyikan suara peluit. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Bidang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok BOR 1 atau kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, baik semuanya, ada yang perlu ditambahkan atau sudah pas dari kakak yang lain? Halo?
Bagaimana kakak yang lain, sudah pas atau ada yang ditambahkan hasil diskusi dari kelompok 2 atau bor 1? Oke, udah pas ya? Oke, baik. Iya, Pas, Kak Kak, Ricardo. Pas kembali. Pas kak. Nah, Oke, pas, baik. Kak. Oke. Kemudian kita lanjut kepada kelompok 3. Kelompok 3 ini bor 2. Jadi nanti yang membacakan silakan, saya bantu membagikan layar dari sini. Izin sebentar saya buka dulu. Ini bentar Kak loading. Kak Kardo sudah kelihatan Kak Kardo? Oke Kak, siap. Oke, baik. Silakan Kak Kardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Kardo sebagai anggota kelompok 3 akan membacakan penyajian tugas gerak hari ini yang anggotanya Febri, Ricardo, Rosi Pranata, dan Pak Joni. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Hanya menetapkan tanda prosedur. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kataskan sedikit, Kak. Kak. Oke. Kataskan sedikit, Kak. Ini masih di apa? Oh, belum jalan ya? Bentar Kak. Belum jalan, Kak. Iya, bentar ya. Udah Kak Kardo? Belum, Kak. Di layar saya udah bergerak nih. Kok di sini belum, Kak? Iya ya? Iya, masih 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Nah, habis itu hilang, Kak? Belum jalan. Oh, belum jalan ya? Ini udah belum? Belum. Oke, bentar. Saya hentikan berbagi dulu, diulangi lagi. Oke, Kak. Oke, siap, Kak. Ini jaringan nih. Oke, Kak. Oke, ya silakan. Oke, baik. Kardu ulangi. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Hanya menetapkan tanda atau prosedur. 1. Mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Yang keduanya komunikasi nonverbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, bersiul atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Yang kedua, bola, matras, tali, pemukul, roket, dan peralatan lainnya. Yang ketiga, barisan peserta didik membelakangi sinar matahari. Yang keempat, memiliki tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian, nyaman, dan aman.
Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, menyampaikan instruksi dalam area yang lebih sempit. Penggunaan waktu yang efisien. Pertama, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penyajian tugas gerak harus singkat. Penanyaan. Langsung kedua, Kak. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Urutan pengajaran yang dilakukan. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Urutan pengajaran yang dilakukan. Contohnya 1, passing dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan, instruksi, demonstrasi langsung, passing secara individu, passing dengan tembok, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, yang terakhir refleksi. 2, lempar tangan bola, lempar tangkap bola. Yang kita lakukan instruksi, demonstrasi langsung, lempar tangkap bola, berpasangan, penilaian dan evaluasi. Setelah itu refleksi. 3, isyarat cuy atau cuy pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Isyarat cuy yang bisa digunakan. 3, isyarat cuy pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, contohnya 1, start jongkok, lari jarak pendek. Isyarat cuy-nya yang bisa digunakan, persiapan, bersedia, siap. Iya, atau bunyi peluit, bunyi pistol, dan bendera. Keterampilan yang kedua, gerak berirama. Isyaratnya, hitungan, tepukan, ketukan, dan bendera. Oke, baik. Silakan ditutup, Kak Kardo. Jadi itu pelaksanaan tugas kelompok dari kelompok 3. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Ada yang perlu ditambahkan Kakak atau ada yang perlu dikurangi dari paparan kelompok 3? Sudah pas? Oke, kita masih ada satu kelompok lagi. Pas, Kak, pas. Pas, oke, baik. Bentar saya hentikan dulu berbagi. Oke, baik. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah. Sekarang tinggal lagi satu kelompok 1. Kelompok 1 ini Kak Usman, Kak Yoga tadi di dalamnya. Kak Usman, Kak Yoga monitor. Saya bantu tampilkan dari sini aja. Kak Khairul, bagaimana? Kak Usman? Monitor Kak. Oke, baik. Kak. Ini gini Kak, jadi ini masalahnya kelompok kami ini yang tidak ada menggunakan laptop. Saya tanya tadi satu pun nih. Iya, saya bantu dari sini aja Kak. Saya bantu tampilkan layar dari sini, jadi Kakak tinggal baca aja nanti. Kak Usman bisa baca Kak? Maksudnya di laptop nampak kira-kira nggak? Tengok besarnya apa Kak? Kalau iya, besar gitu ya. Iya. Oke, kita coba bentar. Tolonglah Gaga. Tak nampak nih kayak itu loh. Kak Usman kau bakal kacamata, lah cipit mata mau tengok. Kak Usman. Apa yoga? Yoga tidur. Tidur juga. Hadir. Itu dia, mantap. Silakan Kak Yoga ya, bentar. Oke, lah nampakah?
Nah, nampak kan? Nampak? Ya, oke, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan penyajian tugas gerak yang beranggota Yoga Pratama, Usman Hasan, Radi Parahin, Hairul Amani. Yang nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Poinnya memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa. Poin yang kedua, instruksi dengan menggunakan peluit. Poin yang ketiga, pemberian salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Poin 1, mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak. Dalam kurung tidak menghadap ke keramaian, tidak melawan arah matahari dan lain-lain. Poin yang kedua, memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki. Dalam kurung saling support antara peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar, mencari tempat untuk mendukung pembelajaran di sekitar sekolah dan lain-lain. Poin yang ketiga, memperhatikan keselamatan siswa selama proses belajar mengajar. Dalam kurung menjauh dari lalu lintas kendaraan, lapangan yang bersih, dari sampah dan benda yang berbahaya bagi peserta didik dan lain-lain. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin pertama, positioning sama garis posisi guru terhadap murid saat memberi penjelasan atau informasi yang tepat. Dalam kurung tidak membelakangi, perfect, triangle, face to face, seat by seat, kemampuan guru memposisikan dirinya dalam menyampaikan pesan sehingga terlihat jelas dan terdengar jelas. Seterusnya, pengaturan barisan atau posisi peserta didik seperti berasap lebih baik daripada berbanjar saat memberi penjelasan, serta tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik. Skill komunikasi lapangan, penyampaian jelas, penyampaian dengan kalimat yang mudah dimengerti, penyampaian yang menyenangkan, manajemen pelibatan peserta didik dalam aktivitas yang tepat. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Poin yang pertama, menyusun dokumen perencanaan yang baik dan dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Yang kedua, memiliki kemampuan modifikasi alat atau modifikasi konten. Yang ketiga, memiliki skill komunikasi dengan orang tua yang baik. Yang keempat, memiliki sikap reflektif yang selalu siap beradaptasi dengan situasi saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, memahami karakteristik setiap peserta didik. Yang keenam, pemanfaatan waktu dengan tepat mengutamakan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Gaya
renang gaya bebas. Urutan pengajaran yang dilakukan ketika memulai belajar renang gaya bebas, tangan berpegangan pada pinggir kolam. Dalam melakukan gerakan kaki gaya bebas, usahakan agar kaki tetap lurus dan gunakan tendangan mengepak dengan tendangan ringan yang hanya bergerak dari lutut ke jari kaki. Kekuatan berasal dari pinggul kalian dan menendang dengan gerakan pendek dan cepat, serta gerakan kaki yang ke bawah dilakukan agak kuat. Terutama gerakan pergelangan kaki, karena ini berfungsi untuk tenaga pendorong dan pengatur keseimbangan tubuh. Latihan gerakan kaki ini dapat dilakukan sambil berpegangan di pinggir kolam, berpasangan bersama teman, dan memakai alat bantu pelampung. Latihan gerakan kaki bisa dibarengi dengan latihan pengambilan napas. Kemudian kita bisa meminta seorang teman untuk memegangi tangan kita atau menggunakan alat bantu pelampung sehingga bisa menyeberangi kolam dengan menggerakkan kaki dan tangan tetap dipegangi atau memegang pelampung. Nomor 3. Setelah itu, sekarang bagian tangan yang harus dilatih dengan bantuan teman atau sendiri dengan cara dipegang kedua kaki oleh teman atau disangkutkan ke pinggiran kolam. Lalu kalian teknik gerakan tangan gaya bebas. Selewat, Kak. Nomor 3 lagi, Kak. Ya, Isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Melempar bola mendatar dalam permainan kasti. Isyarat cue yang bisa digunakan. Poin pertama, menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan. Contohnya 1. Sikap siap, kaki dibuka. Kaki kiri di depan, ditekuk, kaki kanan di belakang. Kedua, hitungan 2 tangan kanan memegang bola di atas bahu, tangan kiri lurus setinggi dada, pandangan ke arah sasaran. Hitungan ketiga, tangan yang memegang bola diayunkan ke depan untuk melempar bola. Arah bola setinggi dada. 4. Ikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nomor 2, guling ke depan. Menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contoh kita menyebutkan 1 siswa menaruh tangan di atas matras. 2. Kepala masuk. 3. Badan didorong berguling ke depan tersebut. oke, udah selesai Kak Kardo? Nomor 2 sudah tadi? guling depan tadi udah, Kak? Udah, oke udah selesai ya? Udah. Ini, Ya. ini Nggak jogi dah Kak yoga lu. Oke, terima kasih Kak Yoga yang sudah membacakannya. Siapa? Kita sudah mendengar paparan dari kelompok 1. Bagaimana Kakak? Sudah pas atau kita lanjut ke slide kita? Pas. Pas Kak. Baik. Kak Armayani, Kak, silakan. Ya, cuman saya mau bertanya aja nih. Tanya, ini kayaknya saya kurang paham nih. Menetapkan tanda atau prosedur. Di sini ada tadi dituliskan saja pemberian salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Ini maksudnya apa? Terima kasih. Kemudian ada lagi satu lagi, penggunaan waktu yang efisien. Penggunaan waktu yang efisien, di sini ada tadi saya dengar dan saya lihat, pandai berkomunikasi dengan wali murid dengan baik. Maksud dan tujuannya apa? Terima kasih. Terima kasih Kak Armayanis. Silakan kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok berapa tadi Kak Armay? Kelompok 2 ya?
Oke, Ya, ya. ya silakan Kak. Tadi ada penggunaan waktu yang efisien dan satu lagi tadi apa Kak Armayanis? Ini Menetapkan tanda atau prosedur. tanda atau prosedur kalau siswa itu sudah mulai tidak fokus lagi itu ya. Pemberian salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Iya, silakan. Silakan kelompok 1 yang ingin memberikan tanggapannya. Ada? Ada Kakak? Ya, silakan Kak Usman. Kalau menurut saya waktu efisien itu Kak itu memastikan pertama bahwa kualitas pekerjaan tetap terjaga. Jadi jika bekerja lebih cepat atau dengan cermat, berarti kualitas akan sangat berarti ya. Untuk yang kedua, untuk benar-benar efisiennya waktu, kita harus berpikir lebih lambat. Jadi untuk efisien intinya mengutamakan kualitas. Begitu Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Usman. Satu lagi tadi ada yang apa tadi ya? Menetapkan tanda bagi peserta didik yang ini apa tadi? Apa saya? Halo Kak Arianto. Ya, ya. Yang Ya, saya Pak. tanyakan itu penggunaan waktu yang efisien. Ya, Salah satu diantaranya pandai berkomunikasi dengan wali murid dengan baik. Maksudnya ini apa? Ini yang saya tanya. Ini yang saya tanya, berkomunikasi dengan wali murid ini dengan baik. Tujuannya dengan mengefisienkan waktu, apa tujuannya di sini? Pengertiannya apa? iya. Oke, bagaimana kelompok 1? Izin Kak. Kak Fasil. Oh iya, coba Kadi, yuk lanjut Ya, Kadi. izin. Gini Kak Ramayanis, mungkin waktu efisien maksudnya menghubungi orang tua itu apabila ada kejadian atau kendala di sekolah atau saat pelajaran efektif. Kan ada kejadian di situ. Jadi dimanfaatkan orang tua ini sebagai penghubung dari guru ke orang tua. Ini kelompok yang presentasi tidak mau jawab Pak ini. Kemudian yang pertama tadi apa tadi? Menetapkan tanda. Menetapkan tanda atau prosedur. Tanda prosedur apa? Prosedur apa tuh? Jadi menetapkan tanda atau prosedur, di sini ada tadi tertulis pemberian salam ketika peserta didik terlihat mulai mungkin tidak memperhatikan, tidak fokus. Iya. Salam mungkin kata salam tuh halo mungkin seperti itu, mungkin sapaan mungkin tuh. Maksudnya salam tuh mungkin seperti itu mungkin tuh. Halo, hai. Apa kabar Nanawi gitu Kak Armayanis. Ini orang ini dia aku herannya orang ini dia gak punya laptop tapi hasil presentasinya panjang kali. Maksud itu salam itu mungkin juga maksudnya secara umum lah gitu. Ya. Iya. Bisa jadi begitu maksudnya. Biar kondisif ya. Ya, biar kondisif, bersemangat. Oke. Bisa Siap. juga dikatakan ya oh. Itu satu contoh ya kan. Siap. Siap. Oke, baik Kakak. Oke, Kak Pasi. Ya, Kak Armayanis. Lanjut Kak Pasi. Oke, baik. Karena kita sudah molor lewat 15 menit nih, Kak. Kita masih ada 3 slide lagi. Bentar, saya berbagi dulu. Oke, tadi kita sudah penyajian tugas gerak dan berbagi referensi. Dan kemudian di slide berikutnya, slide yang ke-11. Nah, di sini ada pesan kunci Kakak bahwa jaringan.
bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat Q, maka pelajaran berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, di slide yang ke-11. Bentar Kak, saya mau lanjut slide kok nggak jalan ya. Apa nih masalahnya? Bentar, saya cek dulu. Loading. Bentar Kak. Lama ya? Di refresh pun nggak mau deh. Oke, slide yang ke-12, refleksi. Kira-kira ada yang mau menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini, lebih kurang 1 menit saja. Dipersilakan. Oke Kak, terima kasih ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Refleksi saya pada sesi kali ini begini ya. Tentu pertama pendapat kita tentu tidak akan sama. Nah, itu yang pertama. Jadi ada 2 poin yang saya tangkap pada sesi kita pada sore ini. Jadi pertama, bagaimanapun beratnya tugas-tugas kita dalam pembelajaran PJOK, apabila kita dikerjakan oleh anak didik secara bersama, tugas tersebut menjadi ringan untuk mengerjakannya. Begitu. Yang kedua, pada dasarnya atau secara garis besarnya bahwa pembelajaran PJOK kita berikan kepada anak-anak didik kita, di samping untuk menjaga kebugaran, tentu akan bisa membangkitkan dan menumbuhkan sikap percaya diri kepada anak-anak didik tersebut. Begitu referensi saya Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Usman yang sudah menyampaikan refleksi. Kita berikan waktu 1 menit, sudah tercukupi. Kemudian kita akan lanjut kepada sesi yang berikutnya. Nah, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Nah, setelah kita diskusikan tadi bahwa banyak informasi-informasi yang kita dapat dari teman-teman kita, dan bahkan dalam diskusi kecil kita tadi juga kita mendapatkan informasi bahwa di dalam penyampaian materi tugas gerak ini pada mata pelajaran PJOK pada hari ini banyak informasi yang kita dapat. Dan kemudian nanti jangan lupa juga Kakak login ke LMS, dan nanti juga ada pertanyaan yang sama seperti ini, jadi bisa diingat-ingat lagi nanti untuk penyampaian atau penulisan tugas di LMS. Nah, kemudian di slide berikutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penjajian tugas gerak pelajar PJOK? Berikan alasannya. Nah, ini juga nanti dijumpai di LMS Kakak. Nanti kita ada menulis jawaban. Biasanya setelah kita nulis jawaban itu nanti akan terlihat jawaban kawan yang lainnya. Jadi ini mohon kakak-kakak yang login LMS-nya belum maksimal, silakan saja login, dijawab saja pertanyaan-pertanyaannya, tidak apa-apa. Dan kemudian ada perintah tugas, itu silakan saja dibuat. Setelah tugas dibuat akan langsung saya nilai. Akan saya cek di LMS. Sedikit Kak mau tanya nih Kak sebelum berakhir. Ya Kak. Itu masalah video itu Kak, yang tugas yang diberikan pada kami itu ada masa apanya nak? Masa waktunya nak? Gini Kak Usman, kalau di dalam LMS ini batas waktunya kalau nggak salah itu tanggal 9 semalam. Jadi kalau kakak bisa mengirimkan dalam waktu berapa hari ini, statusnya cuman terlambat kirim saja, ada masalah. Artinya masih bisa dikirim. Oh gitu ya Kak, makasih Kak. Iya, iya. Oke, baik. Terakhir, pada sesi hari ini kita saling belajar tadi berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan dari peserta, dari kita semuanya, dan dari hasil diskusi dengan kelompok-kelompok tadi, maka referensi ini mungkin akan memperkaya dan memberi inspirasi bagi kita antar peserta didik di kelas kita khususnya untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak.
Kemudian yang terakhir kakak, ini adalah slide yang ke-16. Slide 16 ini ucapan terima kasih. Ini adalah slide yang terakhir. Bentar, saya kok tidak mau masuk ke ini ya. Bentar kak, kok nggak jalan ini. Loading. Oke kakak semuanya, ini adalah slide terakhir. Tak bisa saya hentikan nih. Sesi terakhir ini kita foto bersama. Bentar, saya hentikan dulu. Kok tak mau ya? Jaringan mungkin tuh Kak. Iya betul kak, letak saya mau menekannya dari tadi tidak muncul. Ini baru mau deh. Gaya Bang Agus, gaya. Hari ini kita sesi foto bersama. Nanti satu orang silakan dikirim di grup untuk pemenuhan tugas di apa? Gaya Tom. Langsung Tom. Bang Agus, kami pakai HP Bang. Iya, oke, siap. Bang Agus. Izin bertanya dulu Kak, sebelum bertanya. mengakhiri. Ya, Kak Carlos, silakan. Masalah pertemuan kita di hari Minggu ini Kak. Jadi kan dijadwalkan itu pertemuannya kan itu jam 2 tuh kan Kak, hari Minggu nih. Iya, jam 2 siang. Oh, berarti semuanya harus menghadiri ya Kak? Ya, nanti penanggung jawabnya itu Bang Zul Asmar, yang membuka nanti Pak Kakwil. Jadi Oh, tiap iya, hari iya, jam 2, tiap hari jadwalnya jam 2 Kak. Dari jam 8 Kak Usman. Jam Oh, 8 dari jam 8 pagi. sampai jam 9.15 istirahat, masuk lagi zuhur istirahat, masuk lagi asar istirahat sampai jam 5. Agus nyebut jam 8 itu kok golak ya Kak. Jadi hore. Hari Senin mulainya jam 8 tuh Pak. Iya, lanjut sampai dengan hari Sekolah jauh Kak. Berarti hari Minggu itu pembukaan ya Kak? Ya. Tepatnya. Izin Ada foto Ya, ya? Kak. fasilitator, Siapa tuh, Kak? fasilitator izin. Ya, oke lanjut, Kak. Ya, Halo. ya, halo. Silakan Kak Armayanis. Minggu depan ini kan akreditasi. Kira gimana? Ya. Saya dibutuhkan di sekolah tuh saya dibutuhkan. Jadi gini Kak Armayanis, ini sekarang ini kan masih dalam rekaman ini. Saya hentikan dulu ya. Oh ya, oke. Ya. Oke, bentar. Yang penting dokumentasi tadi sudah Yoga. Mana Kak Yoga tadi? Kirim ke grup Kak Yoga. Ya. Satu, Bang dua, Agus, tiga. Bang Agus Kak, Bang Agus. Agus. Terfoto lagi ya. Itu Kak Armayanis, ketuamu belum foto lagi. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik Kak. Semuanya terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ada informasi. Saya matikan ini dulu. Saya matikan dulu.